kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, artinya kita ini hamba. Dia yang punya segala kuasa di sorga maupun di bumi. Orang pun anggap engkau rendah karena engkau muda katanya. Tetapi jadilah teladan. Bilang, jadi teladan. Jadi teladan, udah. Jemaat Sencaki keluar dari tempat ini, Anda harus jadi teladan dimanapun. Jadi teladan, dalam tempat pekerjaan, jadi teladan. Orang lain boleh jahat, you nak boleh jadi jahat. So
perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku mari sembah Dia, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Haleluya, haleluya. Hosana Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih kasih Tuhan. Mari semuanya Tuhan, mari semuanya angkat lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Hosana Tuhan, Hosana Tuhan, amin. Ku nyanyi haleluya, perkasa perbuatanmu. Saya undang kita untuk bangkit berdiri semuanya. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang besar. Sebentar Tuhan kami akan memuji dan bersorak-sorai. Yang bersama-sama percaya katakan amin.
Mari kita bermuji nama Tuhan, mari kita sama-sama bertepuk tangan. Hey. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hey. Ajaib dan penuh keagungan. Satu suara nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan, Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Come on, Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Beri bersorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Mari kita memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari kita angkat pujian mengatakan, Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Ku angkat tangan
berkuasa, surga bumi nyatakan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram,
tiba pada saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Bapak Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Semoga apa yang disampaikan benar-benar berasal daripada Tuhan. Berikan hikmat pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Yang bersama-sama percaya katakan amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Satu. Shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat kiri kanan, katakan engkau diberkati Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca bergantian, saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat 2 dan seterusnya ya. Judulnya Tuhan Penjaga Israel. Amin. Saya ayat yang pertama, Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai 8. Tuhan Penjaga Israel, nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan kita sudah baca. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Dia bisa menolong kita dengan banyak cara. Malah di firman Tuhan di sini berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Kalau saya boleh ganti kalimatnya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah aku bisa mendapat jawaban dari doaku? Tapi firman Tuhan memberikan kita jawaban bahwa pertolonganku, jawaban dari doaku ialah dari Tuhan. Ngomong-ngomong ini kok panas ya? Ini kayak cuman keluar angin. Pertolonganku dan jawaban doaku adalah dari Tuhan. Bukan dari siapa-siapa, tapi daripada Tuhan. Dikatakan di sini bahwa Tuhan adalah pencipta yang bisa menciptakan jawaban. Amin. Karena firman Tuhan di sini berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara ketika firman Tuhan ini berkata bahwa, coba kita lihat di ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan. Harusnya ya udah itu aja titik, ya kan? Tapi dibilang dari Tuhan, koma, yang menjadikan langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Berarti kita harus pegang ini bahwa Tuhan dia itu sanggup menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Begitu pula jawaban dari doa kita, dialah yang akan menjadikannya. Nah kalau dari NIV Bapak Ibu Saudara, dari Psalms 121 verse 1 until 8, itu ada 5 kali, 5 times dibilang, the Lord watch over you. Di terjemahan bahasa Indonesia ini juga dikatakan ada 5 kali berkata, penjaga Israel,
penjagamu tidak terlelap, penjagamu tidak tidur. Tuhan akan menjagamu. Kita lihat di sini bahwa memang the Lord to watch over you. Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Ada 2 poin, dan poin yang pertama saya mau bagikan kepada kita dari ayat ini, bahwa Tuhan penjaga kita. Yang pertama, bahwa perhatian Allah kepada kita itu setiap detik. Bilang amin. Tuhan memperhatikan kita setiap detik. Even suami kita, istri kita, orang tua, anak-anak kita tidak bisa memperhatikan kita setiap detik. Tapi Dia Allah yang selalu memperhatikan kita setiap detik. Ada saatnya orang lain memperhatikan kita, ya hal-hal tertentu saja. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu Gembala memperhatikan saya hal tertentu saja. Misalnya saya ulang tahun, saya diucapkan selamat ulang tahun gitu kan. Tapi Tuhan memperhatikan kita setiap detik. Apapun kebutuhan kita. Dia Allah yang tidak pernah tertidur. Kalau saya memperhatikan anak saya terbatas. Kadang-kadang saya ngantuk, betul? Pak Kris, Bu Belinda kan terbatas kan. Ada waktu yang harus kerja atau ketiduran ya kan. Benar enggak? Waktu pacaran dulu pernah enggak tidurnya? Sorry ya tadi malam handphonenya tak biarin ketiduran, ya kan? Tetapi Tuhan memperhatikan kita every second. Setiap detik. Makanya di Lukas, Bapak Ibu Saudara lihat. Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 6. Saya mau bagikan kepada kita di sesi yang kedua ini. Lukas pasal 12 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata. Mari kita baca 1, 2, 3. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Ayat 7. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Firman Tuhan datang kepada kita, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu kehitung semua, masih sekalipun kita rambutnya rontokan. Tapi rambut kita pun dihitung Allah. Jumlah rambut di kepala kita dihitung Allah, Bapak Ibu Saudara. Kata kita lebih berharga daripada burung pipit. Dia Allah yang memperhatikan kita setiap detik. Kita harus tanamkan di pikiran kita. Bahwa kita ini berharga. Dia selalu ada every second in your life. Malah juga di Lukas 21 ayat 17. Lukas 21 ayat 17 firman Tuhan berkata. Ayat 18. Lukas 21 ayat 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut di kepala kita diizinkan Tuhan untuk jatuh. Amin. Makanya ada lagu apa? Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh. Apa? Tanpa seizin Tuhan. Amin. Dia Allah yang memperhatikan kita every second, setiap detik. Dan kita harus menyadari bahwa sehelai rambut kita pun tidak akan dibiarkan jatuh dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Yang pertama saya bagikan bahwa perhatian Allah kepada kita setiap detik. Bapak Ibu ingat kejadian Sadrak, Mesak, Abednego? Sadrak, Mesak, dan Abednego apa? Taat kepada Tuhan. Tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Bapak Ibu Saudara. Bahkan 10 kali lebih panas dibuat Tuhan. Mengizinkan orang untuk membuat 10 kali lebih panas. Tapi mereka lebih memilih masuk dapur api. Bapak Ibu Saudara, sehelai di rambut mereka tidak ada yang angus bahkan. Tuhan tidak izinkan Bapak Ibu. Itulah Tuhan. Dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan dipelihara dan dilindungi. Bilang amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mengalami hal yang hebat Bapak Ibu Saudara. Belum tentu kita sanggup.
10 kali katanya perapian yang menyala-nyala itu dibuat lebih panas. Tapi sehelai di rambut mereka pun tidak dibiarkan angus. Kemudian Daniel di gua singa Bapak Ibu. Dibiarkan singa itu lapar. Mungkin kita kalau cuma dengar, kalau kita cerita ke anak-anak sekolah minggu. Jadi ya waktu itu ada Daniel, kemudian ada singa. Gampang kita nyeritainnya, tapi coba kita ngebayangin. Dilepas satu ular aja di sini, lari udah kita. Ada yang takut kecoa? Takut kan? Kayak gitu aja kita udah takut, apalagi singa, bayangkan saudara. Tapi sehelai pun di rambut Daniel tidak Tuhan izinkan untuk terkena cengkraman kukunya singa ini Bapak Ibu Saudara. Yunus di perut ikan. Saya tadi berpikir kenapa ya ada singa, ada ikan gitu ya. Karena Tuhan bisa pakai segala macam cara Bapak Ibu untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Dia Allah yang selalu memperhatikan kita. Amin. Terlalu banyak pertolongan dan cara Tuhan. Kita harus tahu ini. Oh iya ya, Tuhan selalu memperhatikanku setiap detik. Dan iblis selalu berusaha untuk membuat kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Iblis selalu membuat kita merasa bahwa oh Tuhan itu lagi nggak melihat kita kok. Saya ada CCTV di Pastori, banyak. Di sini juga ada CCTV, di luar juga ada CCTV, di kafe juga ada CCTV. CCTV itu ada memorinya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa kelihatan apa yang dilakukan. But it's previous things. Itu kejadian yang telah berlalu. Tetapi Allah, Dia melihat kita saat itu juga Bapak Ibu Saudara. Dan iblis selalu berusaha membuat kita merasa bahwa oh Tuhan lagi nggak lihat aku. Jadi saya berdosa no problem. Saya berbohong enggak masalah. Saya masih nonton video porno enggak masalah. Saya berbohong enggak masalah. Karena Tuhan lagi enggak lihat saya. Berarti kita lupa kalau ada firman Tuhan di Mazmur 121 that the Lord watch over you. Tuhan sedang, Dia bahkan enggak pakai the Lord is watching over you now. Atau the Lord watch did gitu ya. Pernah melihatmu tapi the Lord watch pakai IS. Tuhan selalu katanya. Setiap waktu melihat kita apa yang kita lakukan. Nah iblis selalu berusaha membuat kita merasa bahwa Tuhan itu lagi gak ada. Tuhan itu lagi gak melihatku. Apa yang aku lakukan. Nah itu kerjaan iblis itu. Dia selalu itu. Makanya kalau ada teman kantor, teman dekat tetangga bilang, gak apa-apa kok bikin kayak no problem, gak masalah. Itu temannya siapa itu? Temannya iblis. Itu membuat kita merasa bahwa Tuhan itu gak lagi eksis. Yang pertama perhatian Allah kepada kita setiap detik, bilang amin. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, Allah itu tidak jauh. Bilang kiri kanan, Allah tidak jauh. Allah itu dekat. Bilang kiri kanan, bahkan dekat di hatimu. Yang pertama kita lihat bahwa perhatian Allah kepada kita setiap detik. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, Allah itu tidak jauh. Dia itu dekat. Dari bagaimanakah aku melayangkan pandanganku di gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku. Kapan Tuhan menjawab doaku. Firman Tuhan bilang bahwa Allah itu tidak jauh. Pertolonganku ialah katanya dari Allah. Ya udah Allah yang mana? Allah itu di mana gitu kan? Tapi yang kedua Allah itu tidak jauh. Mari kita lihat sama-sama Yakobus pasal 4 ayat 8. Di mana Allah? Katanya pertolonganku datang dari Allah. Kemudian di mana Allah? Mari kita lihat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Kita baca 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Coba Yakobus 4 ayat 8a kita baca lagi. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah
dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi firman Tuhan ini sudah jelas menjawab kita Bapak Ibu Saudara bahwa aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari mana datang jawaban doa yang sudah selama ini tak doakan. Ya kan? Yang aku harapkan, aku inginkan, aku impikan. Firman Tuhan berkata, dari Tuhanlah pertolonganku. Di mana Tuhan itu lalu? And where is God? Di mana Tuhan? Nah, firman Tuhan ini menjawab, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Jadi Allah itu dekat. Kalau kita bertanya di mana ke Allah, Allah itu dekat kalau kita mau mendekatkan diri kepadanya. Bilang amin. Jadi di mana Allah? Allah itu dekat kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Wahyu 3 ayat 20 Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Wahyu pasal 3 ayat 20. Firman Tuhan berkata, lihat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lihat, apa? Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu apa? Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan? Lihat katanya, aku berdiri di depan pintu hatimu. Aku berdiri di depan pintu rumahmu. Aku berdiri di depan pintu kamarmu. Dan mengetok katanya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Kalau Tuhan mengetok pintu hati kita. Jeff, doa. Doa Bapak Ibu. Ketuk lagi. Onal, doa. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jikalau engkau mendengar suaraku dan membukakan pintu hatimu, aku akan masuk mendapatkannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, aku berdiri dan mengetok. Sekarang kalau saya mau bertanya, sudah berapa kali kita mengabaikan ketokan pintu dari Tuhan? Sudah berapa kali? Mungkin sudah terlalu banyak. Ketika Tuhan gerakkan pintu hati kita untuk sembahyang. Tapi yang kita lakukan apa? Nanti hari Minggu. Tuhan suruh doa, drakorku masih episode 5. Tak selesaikan dulu sampai episode terakhir. Ketuk lagi. Doa. Ayo. Nanti aja, kerjaanku masih banyak. Bapak Ibu, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolongan? Tuhan itu loh. Udah berdiri mengetok di pintu hati kita. Untuk datang kita mendekat kepadanya. Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Ayat 18. Mari kita baca 1, 2, 3. Tuhan itu apa? Dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini biasa kalau khotbah di anak pemuda tuh senang. Wah, aku habis diputusin. Tuhan lagi dekat kepadaku gitu ya. Tapi it's not just for anak-anak muda Bapak Ibu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Yang bersedih hati. Yang susah hati, yang pedih hati menunggu jawaban doa dari Tuhan. Dan ia akan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya nggak tahu apa pergumulan Bapak Ibu Saudara ketika datang ibadah di sesi yang kedua. Tapi Tuhan katanya itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Yang menantikan dia. Amin Bapak Ibu Saudara.
Coba di ayatnya next. Firman Tuhan berkata bahwa kemalangan, katanya, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini kita belajar. Firman Tuhan berkata bahwa penjaga kita tidak tidur. Penjaga kita tidak terlelap. Yang pertama, perhatian Allah kepada kita setiap detik. Begitu juga Allah itu tidak jauh. Setiap detik pun dia ingin kita datang untuk menghampirinya. Lu maksudnya bagaimana? Apa setiap detik aku berdoa gak kerjalaan? No, bukan itu. Tapi Tuhan selalu ketok pintu hati kita. Kadang-kala kita udah santai, masih diketok pintu hatinya, tetap gak datang-datang juga. Kadang juga kita udah nyantai, ada pilihan kita buat buka handphone, udah gak ngapa-ngapain. Aku sudah mengetok setiap detik untuk kita. Nah Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang yang bertanya seperti ini. Suami saya selingkuh. Sudah tertangkap basah. Gak ngerti ya maksudnya ketangkap basah, kapan ketangkap kering gitu ya. Tertangkap basah, selingkuh. Terus apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengumbarkan kejadian ini atau bagaimana? Apakah saya harus menceraikan? Apakah ketika saya ada kesempatan untuk melabrak, haruskah saya melabrak? Di mana Tuhan? Kenapa seperti tidak adil? Apakah Tuhan itu ada? Kenapa hati saya dihancurkan terus? Apakah Tuhan itu tidur? Dan sore hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu ada. Amin. Dan dia melihat. Makanya di Amsal pasal 15 ayat 3, mari kita lihat Amsal pasal 15 ayat yang ketiga. Amsal 15 ayat yang ketiga Bapak Ibu, kita baca 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Bilang kiri kanan, mata Tuhan di mana-mana. Sekali lagi, ayo bangun. Mata Tuhan ada di segala tempat Bapak Ibu. Kalau saudara punya CCTV, ada bagian-bagian yang gak kelihatan saudara. Ya kan? Ada mungkin saudara punya spot, sekalipun itu memang 180 derajat. Ada spot mungkin di bagian terlalu lantai, terlalu dinding, terlalu kiri, terlalu kanan, itu gak kelihatan. Ya kan? Tapi firman Tuhan bilang mata Tuhan ada di segala tempat. Gak usah tanya berarti ada berapa mata Tuhan, oke? Mata Tuhan ada di segala tempat. Dia mengawasi orang jahat dan orang baik. Kemudian ayat yang lain 2 Tawarik 16 ayat 9. Mari kita lihat. Kerja keras ya Pak Kris. Pak Kris kerja keras ya. Fokus sekali Pak Kris ya. 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9. Tapi memang senang kan kalau banyak ayat. Kayak kerja gitu kita gitu. Kalau ayatnya kok cuma satu nih. Aku kok gak kerja ini gitu ya. Dia kan benar ya. 2 Tawarik 16 ayat 9. Kita baca 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Siapa yang bersungguh hati terhadap dia? Boleh angkat tangan. Bersungguh hati terhadap dia. Amin. Apa saja yang kita lakukan, firman Tuhan berkata, lakukanlah itu sekuat tenaga sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekalipun ada yang main flag di sini, udah capek gitu ya. Tapi mata Tuhan menjelajah segala tempat untuk melihat orang yang bersungguh hati, katanya, terhadap dia dalam segala hal. Bersungguh hati ibadah sungguh-sungguh. Bersungguh hati berdoa sungguh-sungguh, bersungguh hati kerja sungguh-sungguh. Apapun yang dilakukan bersungguh-sungguh.
Kalau pengerja nyapu nggak kelihatan. Bisa bilang udah nyapu padahal cuman sekedar. Bisa ngomong nggak lengkap ke Bapak Ibu Gembala, tapi nggak bisa kalau sama Tuhan. Tuhan ketahuan, terlihat. Kalau mata manusia itu terbatas, Bapak Ibu. Amin. Mata manusia itu terbatas untuk melihat. Tetapi mata Tuhan itu tidak terbatas. Dia memperhatikan setiap kita dan melimpahkan kekuatan untuk kita yang membutuhkan. Siapa yang butuh kekuatan dalam hidup ini? Dia yang akan melimpahkan kekuatan buat kita. Mari kita kembali ke ayat sebelumnya. Saya akan tutup firman Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mari kita lihat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu dan Tuhanlah naunganmu. Bilang kiri kanan, Tuhan menjagamu. Ini prinsip ini harus ada di kita umat Kristen. Ketika saudara dalam rasa takut sendiri dan saudara merasa tidak ada backinganku, ya. Ada di truk-truk kita apa? Dekengane wong pusat. Ian punya baju itu, dekengane wong pusat. Itu aja sombong pol pakainya. Dekenganku wong pusat. Tapi dekengan kita tuh apa? Allah loh yang menciptakan segala sesuatu. Amin. Makanya harus kita, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawa kita. Mari tidak usah khawatir menghadapi hari esok. Karena kita punya Tuhan yang memegang hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saya undang manggil berdiri. Saya undang Bapak Gembala. Saya rindu kita untuk menyembah Tuhan. Mungkin boleh dibantu lagu Kekuatan Hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara boleh pejamkan mata. Bawa pergumulanmu hari ini kepada Tuhan. Apa yang menjadi doamu hari-hari ini. Saya rindu kita nyanyikan pujian ini, Kekuatan Hatiku. Firman Tuhan berkata, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Makasih Tuhan. Samu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Dari awal katakan, kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku.
Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini bersama. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Mari dari awal katakan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Amin. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana? Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau menara, Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sama-sama katakan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau penolong Tuhan. Ya, di saat susahku. Tempat berlindung. Amin. Kau menara ya Tuhan dan perisai di hidupku. Mari Bapak Ibu katakan. Engkaulah sumber. Engkau penolong di saat susahku. Tempat berlindung. Kebenaran dan perisai di hidupku. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, katakan. Sumber kekuatan hatiku. Engkau tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan Engkau menara. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari katakan bersama. Kau menara dan perisai di hidupku. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Shikala balaba, shikala balaba, 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 balaba. Arya batakana labaya babakata kana labala balaba. Yala balaba 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 balaba.
penolong kami Tuhan. Dari mana datang pertolongan kami? Pertolongan kami berasal daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kami percaya Engkau Allah sumber pertolongan kami. Engkau tempat persembunyian kami ya Bapa. Dan kami percaya Engkau menara dan perisai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu memberkati setiap jemaat Tuhan. Apapun yang menjadi list doa dan pengharapan mereka, Engkau sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.